Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita kembali di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bagaimana cara menyusun format dokumen pengolah kata, di mana salah satu kegiatan mengolah informasi digital itu adalah menyusun naskah dengan menggunakan aplikasi pengolah kata. Salah satu aplikasi pengolah kata yang dapat kita gunakan itu salah satunya adalah Microsoft Word, di mana nantinya kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Word 2019. Untuk sejarah dari Microsoft Word itu sendiri, di situ dikembangkan pertama kali oleh Charles Simonyi dan juga Richard Brody pada tahun 1981. Keduanya itu adalah programmer dari Xerox Bravo yang menciptakan konsep what you see is what you get. Apa yang kamu lihat itu adalah apa yang kamu dapatkan nantinya. Nah, kemudian mereka itu direkrut oleh Bill Gates dan juga Paul Allen untuk bergabung bersama perusahaan Microsoft. Nah, selanjutnya, pengertian dari Microsoft Office Word itu sendiri adalah merupakan perangkat lunak pengolah kata atau word processor yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya pembuatan laporan, surat penyurat, kemudian ada makalah, skripsi, buku, jurnal, dan lain-lainnya. Kemudian, fungsi dari Microsoft Word itu sendiri adalah satu, membuat dokumen, kemudian mengedit dokumen, dan yang ketiga, mencetak dokumen. Manfaat dari Microsoft Word itu, yang pertama, itu efektif dalam menyelesaikan pekerjaan, yang kemudian efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan itu, dan yang selanjutnya adalah menekan biaya dan mendukung era paperless atau mengurangi adanya pencetakan kertas. Jadi kita bisa menggunakan Word dalam bentuk soft copy. Nah, di sini itu adalah lingkungan kerja dari Microsoft Word 2019. Kemudian kita masuk ke aplikasi Word 2019-nya. Nah, di sini itu merupakan lingkungan kerja Microsoft Word 2019, di mana bagian-bagian dari lingkungan kerja Microsoft Word itu adalah yang pertama, ada yang namanya title bar. Bagian sini itu berisi informasi nama dokumen yang sedang dikerjakan. Nah, jika file itu belum disimpan ketika kita membuka Microsoft Word, maka title bar itu akan menampilkan nama dokumen 1, kemudian dokumen 2, dokumen 3, dan seterusnya. Selanjutnya, ada bagian yang kedua yang namanya Quick Access Toolbar. Di situ berisi tombol menu yang digunakan untuk mempercepat perintah yang akan kita gunakan. Nah, di sini itu berisi perintah save, menyimpan, kemudian undo, kemudian redo. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan lagi dengan memilihkan pada customize quick access toolbar. Kan mau nambahkan perintah apa di situ untuk mempercepat kita dalam melakukan perintah. New, open, save, dan lainnya. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya control window. Control windows di sini itu merupakan kumpulan tombol atau perintah untuk mengatur jendela pada tampilan Microsoft Word. Yang pertama ada minimize. Di situ digunakan untuk menutup atau memperkecil tampilan menjadi ikon aktif pada taskbar. Contohnya di sini. Contohnya di sini, ketika kita klik minimize, secara otomatis akan mengecil pada bagian taskbar di sini. Kemudian ada yang namanya
restore down. Fungsinya untuk memperkecil jendela menjadi setengah ukuran halaman semula. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ada yang namanya maximize, digunakan untuk memperbesar tampilan menjadi satu layar penuh. Kita klik. Dan yang terakhir ada perintah close untuk menutup jendela program Microsoft Word. Nah, selanjutnya ada yang namanya menu bar. Di dalam menu bar di situ terdapat beberapa menu. Ada menu Home, Insert, Draw, Design, Layout, Reference, My Link, Review, View, dan juga tambahan ada Help. Dan Office Tab ataupun add-in di situ merupakan tambahan icon ketika kita menambahkan atau menginstalkan aplikasi selain Microsoft Word, di mana di situ bisa berkolaborasi dengan Microsoft Word. Pada menu bar itu terdapat beberapa grup icon yang ada di bawahnya di sini. Nah, icon misalkan ada B, I, dan U, di situ merupakan tombol kecil bergambar yang memiliki suatu perintah. Dan juga terdapat tombol dialog box yang menampilkan dialog box yang berhubungan dengan menu perintah tersebut. Selanjutnya ada yang namanya scroll bar. Scroll bar di situ digunakan untuk menggeser atau menggulung layar baik ke atas maupun ke bawah. Seperti ini. Atau bahkan ketika kita perbesar layarnya, di situ kita gunakan scroll bar horizontal untuk menggeser layar ke kanan maupun ke kiri. Selanjutnya, di situ ada bagian yang namanya dokumen area. Dokumen area di situ merupakan area putih seperti kertas kosong yang siap kita gunakan untuk mengetik dan mengedit dokumen. Ini bagian tengah itu merupakan dokumen area. Nah, selanjutnya ada yang namanya rulers. Ini rulers horizontal, sebelah kiri di sini rulers vertikal. Kita bisa gunakan rulers di situ untuk mengatur tabulasi pada awal paragraf dan juga indentasi pada setiap paragraf di sini. Selanjutnya ada yang namanya status bar. Fungsinya untuk menampilkan informasi tentang posisi kursor. Posisinya ada di mana, kemudian jumlah halaman, kemudian ada jumlah kata yang sudah diketik pada dokumen kita, kemudian bahasa pengetikan yang kita gunakan. Kemudian di sebelah kanan di sini ada bagian pengaturan tampilan atau page view. Digunakan untuk memilih jenis tampilan pada layar dokumen. Terdiri dari ada tampilan read mode, kemudian ada print layout, dan yang ketiga ada web layout. Dan sebelah kanan di sini itu merupakan zoom control. Kita bisa gunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan layar kita. Nah, untuk mengatur tata letak dokumen, ketika kita akan melakukan penyusunan dokumen pada aplikasi pengolah kata, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur orientasi halaman, ukuran kertas yang digunakan, serta batas pengetikan. Nah, langkah untuk melakukan pengaturan orientasi halaman, itu kita bisa masuk pada menu layout. Selanjutnya, kita pilih orientasi. Pada pilihan di sini ada portrait dan juga landscape. Untuk tampilan portrait berarti kita tampilannya adalah vertikal atau tegak lurus. Kalau landscape itu berarti mendatar. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kalau untuk portrait, tampilannya seperti ini. Kemudian kita ubah ukuran kertasnya. Kita bisa masuk pada menu layout, kemudian pilih size. Di
situ sudah tersedia beberapa jenis ukuran kertas. Untuk ini, kita akan pilih ukuran kertas A4. Kita klik pilihan A4. Selanjutnya, kita harus mengatur margin. Margin di situ digunakan untuk mengatur jarak antara sisi kertas dengan isi dokumen atau pengaturan batas tepi kertas. Ada batas kiri, atas, kanan maupun batas bawahnya. Untuk mengatur margin, kita masuk ke menu layout, kemudian kita pilih margin. Di situ sudah tersedia pilihan last custom setting, ada normal, narrow, moderate, width, mirror, dan yang lainnya. Dan untuk normalnya kita bisa pilih margin normal. Namun jika kita ingin mengatur sesuai keinginan, misal untuk skripsi, kita bisa memilih ukuran selain yang ada di sini dengan klik pilihan custom margin. Kemudian di sini kita isikan marginnya. Top untuk atas misalkan 3, bawah 3, sebelah kiri itu 4, dan sebelah kanan itu 3. Jika sudah selesai mengatur, kita klik OK. Maka margin itu akan berubah ukurannya. Setelah mengatur tata letak dokumen, kita perlu juga untuk mengatur paragraf. Misalkan penggunaan indentasi, spasi, maupun perataan paragraf. Nah, untuk melakukan pengaturan paragraf, misalkan di sini kita sudah ada dokumen yang sudah kita ketik, kita gunakan perintah pada tab Home atau menu Home di sini. Kemudian kita lihat pada bagian grup paragraf. Pada grup paragraf terdapat 4 buah icon untuk melakukan perataan paragraf. Yang pertama ada align left, kemudian center, kemudian ada align right, dan juga justify. Di situ untuk perataan rata kiri, ketika kita akan memformat paragraf, kita harus melakukan blok terlebih dahulu pada paragraf yang akan kita format. Caranya, klik dan tahan, kemudian arahkan kursornya sampai paragraf terakhir. Kita akan melakukan perataan paragraf, misalkan rata kiri. Kita pilih seperti ini, atau rata tengah, rata kanan, maupun justify. Rata kanan kiri ya. Selanjutnya, kita bisa mengatur jarak antar barisnya. Kita lihat di sini untuk baris pertama dan baris kedua jaraknya masih sama. Supaya kita bisa mengatur jarak antar barisnya berbeda, dengan paragraf yang kedua masih di blok, kemudian kita pilih icon line and paragraph spacing. Tinggal kita sesuaikan, akan pilih jaraknya 1,15, 1,5, atau jaraknya 2 spasi. Misalkan kita setting 1,5. Nah, jadi di situ paragraf pertama dengan paragraf kedua itu ada perbedaan spasinya. Selanjutnya, kita bisa mengatur font atau jenis huruf yang akan kita gunakan. Misalkan kita blok kata sejarah Microsoft Word, kemudian kita ganti hurufnya. Kita masuk kepada grup font, kita pilih font pada bagian anak panah ini. Misalkan kita akan mengganti jenis hurufnya menjadi monotype cursiva. Kemudian ukuran hurufnya kita ganti pada bagian sebelah kanan, yaitu font size. Kita bisa ganti, misalkan di sini 12, kita ganti menjadi 16. Kemudian juga kita dapat menggunakan icon lain pada grup font, yaitu ada bold untuk mencetak tebal huruf, ada italic
cetak miring, kemudian ada underline untuk cetak garis bawah pada kata ataupun kalimat yang kita blok, ataupun pemformatan yang lainnya. Ada font color, kemudian ada text highlight color, dan yang lain-lainnya bisa kita gunakan sesuai fungsinya. Nah, jika di situ kita sudah selesai dalam melakukan pemformatan dokumen, dan kita akan menyimpan dokumen agar nantinya kita dapat buka kembali untuk praktikum selanjutnya atau akan ditambahkan dokumen yang lainnya, kita bisa menyimpannya dengan 3 cara. Yang pertama, kita bisa gunakan icon save pada quick access toolbar di sini. Klik tombol save, nanti otomatis dokumen akan tersimpan dengan muncul kotak dialog penyimpanan. Yang kedua, kita bisa klik menu file, kemudian pilih save. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan tombol pada keyboard dengan menggunakan kombinasi tombol CTRL dan juga tombol S. Kita simpan terlebih dahulu untuk dokumennya, klik file, kemudian kita pilih save. Maka akan muncul kotak dialog save. Nah, pada langkah di sini kita tentukan dulu file ini akan disimpan pada komputer kita, diletakkan di folder mana, supaya nantinya kita tidak lupa dalam membuka atau mencari file yang akan kita simpan. Misalkan saya akan menyimpannya di folder SIMDIK 2021-2022, kemudian pada folder bahan. Jangan lupa kita kasih nama dulu file name-nya. Misalkan saya langsung saja dokumen 1, save as tipenya itu adalah Word dokumen. Jika sudah selesai memberikan nama, kita klik tombol save. Maka otomatis dokumen kita akan tersimpan. Paham ya? Oke, untuk materi kali ini kita cukupkan sekian. Kita akan lanjutkan lagi materi pembahasan dari Microsoft Word 2019 di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.